Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan saya Ulfa. Di sini saya akan memberikan tutorial install dan konfigurasi DHCP server. Nah, di sini tuh saya akan memberikan tutorialnya. Yang pertama itu konsep DHCP server. Di sini tuh sangat penting ya untuk kita pahami untuk menginstal dan mengkonfigurasi DHCP. Nah, jadi kalau di perusahaan besar ada puluhan ribuan, baik itu server maupun klien atau printer, itu pasti ada IP address-nya. Nah, dengan itu kita bisa dapat mengexit sebelum kita mulai praktek, kita jalankan VirtualBox, tapi ada harus sesuatu yang kita konfigur, yaitu bagian networknya. Kita tidak akan menggunakan VirtualBox host, kita akan menggunakan net karena kita akan membuat sebuah switch seperti ini. Nah, ini kita akan gunakan simulasinya, kita akan sebuah network tanpa DHCP server, yakni JKT server 1 yang akan difungsikan sebagai DCB server. Nah, kita akan menggunakan DHCP server. Kita kembali ke VirtualBox. Di sini kita buat sebuah switch dulu. Klik file, terus preferensi di bagian network. Network ini semacam switch, yaitu jaringan komputer yang memiliki DHCP server. Kalau kita pilih network, kemudian double klik. Kalau ini kita buang DC-nya. Caranya membuat sebuah network tertentu, klik di sini plus, kemudian ini ada network baru, kita klik saja, kita kasih nama node DHCP. Network ID-nya kita masukin 192.168.56.0, size 24, tapi dia tidak support di CP. Kemudian klik OK. Nah, ini yang akan kita gunakan. Ini yang akan kita gunakan sebagai switch untuk jaringan komputernya. Nah, dia klik OK. Ininya kita buang saja shotnya supaya nggak terjadi kesalahan. Kemudian di Windows 10 ini kita klik setting, di bagian network kita ubah attach to nya jadi network, tapi pilih yang no DHCP. Begitu juga Windows servernya, name-nya no DHCP. Begitu pula yang satunya. Klik OK. Sip. Sekarang kita start servernya seperti main controller. Kita start yang satunya lagi, server 1. Kita tunggu proses bootingnya. Oke, sekarang kita login ke masing-masing yang satunya juga. Di sini server yang domain control 1 sudah sudah jalan. Sekarang kita ke Windows server yang SVI1. Sesuai skenario, kita akan gunakan JKT server on sebagai DHCP server. Kita masuk ke JKT server 1. Di sini kita cek dulu IP address-nya.
kita klik internet, kemudian di sini bagian internet kita lihat IP-nya. Ini juga statik. Bagian networknya kita pastikan dulu 192.1.6. Kalau kita ping ke server dish ya, ping 192.168.56.11. Oke, dia bisa ngeping ke domain controller. Perangkat ini terhubung di satu jaringan yang sama. Kita tutup dulu. Kita tutup di sini. Sekarang kita configure server. Caranya kita klik manage, kita add errors, and kita tambahkan role sebagai DHCP server, kemudian kita klik next. Kita pilih DHCP server. Nah, di sini kita ditanya, kita di sini ada beberapa fitur yang akan ditambahkan sebagai DHCP server. Kemudian klik next. Ada fitur tambahan kalau kita mau tambahkan fitur apapun di sini. Next lagi. Klik saja restart di destination server. Kita tunggu sampai selesai proses instalannya. Oke, proses sudah selesai. Kemudian kita bisa klik close. Nah, di sini ada peringatan notification, conflict, dan configuration. Kita nggak akan klik dulu, kita close. Ini ada menu baru, tools, kita klik. Nah, konfigurasi date CV server dari JKT server yang suka-suka.com. Nah, di sini ada IP versi 4 server. Kalau tandanya sudah hijau berarti kita siap gunakan. Kita tutup. Kita klik notification-nya, complete configuration, klik next. Oke. Nah, user version ini siapa yang punya otoritas untuk mengkonfigurasi? Kita bisa gunakan administrator dari suka-suka.com, domain suka-suka, atau kredensial yang lain. Tapi kita nggak punya. Tapi nggak disarankan kita pilih. Nah, terus ada selesai, ada notifikasi sudah selesai semuanya. Kemudian kita klik tools, kemudian di divisi. Nah, sekarang kita bisa mulai configure di server. Kita klik IP versi 4. Nah, di sini ada server option, pulse, dan sebagainya. Kita bisa buat range IP yang akan digunakan sebagai DHCP server. Karena sesuai dengan skenario yang kita buat, mana tadi kita bisa assign IP address tertentu. Nah, untuk membuat script IP address, kita klik kanan, kemudian kita klik new scope, kita next. Nah, namanya apa? Nama IP addressnya kita kasih nama apa ya? Kita kasih nama Jakarta. Makanya ini kantor Jakarta. Description yaitu IP untuk kantor di Jakarta. Klik next. Oke, start IP addressnya. Kita bisa start IP addressnya, kita tentukan ranknya 192.168.56.1 sampai 192.168.56.254. Karena sesuai dengan skenario kita yang buat,
kita akan lihat IP-nya di sini. Di satu range untuk length subtext max-nya ini 255 atau /24. Kita next, karena kita akan menggunakan range yang dari 1 sampai 254, kita harus pilih exclusion range. Artinya ada range tertentu yang tidak akan masuk di IP. Kenapa ya? Karena itu untuk perangkat tertentu, contohnya server. Kita masukkan aja 192.168.56.1 sampai 192.168.1 sampai 20 deh misalnya. Kemudian klik add. Oh sorry, 56.20. Oke. Jadi range ini tidak akan dimasukkan ke dalam di IP karena kan antara 1 sampai 20 ini akan digunakan sebagai alat. 1 itu dari 1 untuk router, 2 sampai 20 itu untuk server. Klik next. Di sini duration scope-nya list ada berapa lama? 8 hari. Di sini defaultnya 8 hari, 0 jam 0 menit, jadi cuma 8 hari saja. Klik next saja, nggak apa-apa. Mau dikonfigure sekarang, kita yes. Oke, di sini IP router ini kalau di network IP perangkat routernya atau switchnya. Kalau dia layer 3 kita masukin aja. Klik add. Ini router ini gateway-nya. Klik next. Nah, ini parent domain akan otomatis isi sukasuka.com. Ini boleh diisi, boleh nggak juga, tapi kita kosongkan dulu. Atau kita bisa isi juga di server, name-nya apa. Tadi kita waktu join domain kita akan masukkan DNS servernya 611. Di sini udah diisi, jadi kita nggak perlu isi lagi kalau seandainya ada DNS server. Namanya IP berapa, tapi di sini sudah ada, kita nggak perlu tambahkan lagi. Kita next. With server, ini boleh diisi juga atau enggak. Ini terutama untuk net bias, untuk perangkat yang masih membutuhkan net bias. Tapi net bias itu digunakan untuk perangkat zaman dulu banget ya, pernah saya ceritain tahun 90-an sebelumnya. Jadi kita bisa abaikan, kita kosongkan. Next, kita next dan finish. Dah jadi deh. Nah, ini untuk Jakarta. Kalau seandainya terjadi kesalahan, kita mau rename, kita bisa klik kanan terus properties, scope name Jakarta, description IP untuk kantor kita mau ganti, kita misalnya Jakarta, misalnya Jakarta 1, misalnya Jakarta 1. IP untuk ini tapi untuk Jakarta kelompok 1. Kita klik OK. Sebelum klik OK, kita bisa cek DNS-nya, advance-nya, apa-apa yang mau kita cek di sini. Kita OK. Kemudian di sini kita bikin scope yang lain. Scope-nya misalnya ya klik di sini, bikin scope lagi bisa. Next. Oke. Kita pilih namanya Jakarta. Ini cuma contoh aja ya. Misalnya IP Jakarta 2. Kita next.
192.168 57.1 add-nya 192.168.57.254. Klik next. Oke. Exceptionnya misalnya 192.168.57.1 sampai 192.168.57.100. Klik add. Sepuluh aja deh. Kemudian next kita 8 hari yes. Klien 192 ini routernya 168.57.1. Klik add. Next. Ini kita next lagi. Finish, dah selesai. Jakarta 1 kita bisa edit properties startnya, jangan 1 tapi 2 aja. 1 buat router. Kita bisa buat lagi ya, saya mau buat beberapa kelompok IP address ball. Saya sudah buat beberapa range of dari 192. Nah, ada yang 190 ya, begitulah. Di sini kita bisa lihat apa scope yang 192 dan 570 dan yang lain-lain. Jakarta 1, 2, 3, 4 ini cuma contoh saja saya bikin. Yang namanya mode DHCP kita sudah bikin desain scope IP address tertentu. Kita bisa manajemen IP address DHCP pool ini kita bisa kelompokkan. Kita bisa kelompokkan ke dalam kelompok tertentu, misalnya IP phrase 4. Klik next. Gedung 1 Jakarta, kita bisa masukkan di mana aja, 1 dan 2. Klik next. Jadi deh, ini super shop gedung 1. Ada Jakarta 1, ada Jakarta 2. Ini cuma untuk pengelompokan. Kita bikin new super spot lagi. Kemudian ini pilihan ada semua ya, 3, 4. Next, finish. Jadi kita kelompokkan full. Tadi beberapa rek, banyak banget, ada 4. Nah, kita kelompokkan lagi supaya lebih sederhana. Ada gedung 1, ada gedung 2. Kalau gedung 1 kita lihat di sini ada scope Jakarta 1, Jakarta 2. Ini contoh aja ya. Di sini kita buat ada ratio. Jadi kita bisa kelompokkan lagi beberapa yang namanya disciple menjadi kelompok-kelompok lagi. Paham ya? Kalau nggak paham, ya nggak paham. Itu tadi multiple konsep HDC server. Ada menjadi kelompok ke kelompok. Apa itu DC revisions?
kita sudah buat scrub rank-nya di 1928 sampai 254, tapi ada exclude-nya ya, jadi ada yang di exclude rank-nya tadi di bagian scrub option, bukan di address full. Nah, address full validnya kan di 19682 sampai 254, tapi ada yang kita exclude 192 sampai 20 karena untuk alat, biasanya untuk server biasanya ya. Kita bisa buat pengecualian lagi, reservation. Itu misalnya kita punya perangkat namanya printer, tapi rack-nya ini ada di rack yang 2 sampai 25, di range yang 21 sampai 254, karena yang 1 sampai 20 kan nggak di HDCP. Nah, yang 21 sampai 254 itu masuk di HDCP antara 20 254. Kita bisa reservation, kita bisa nah, contohnya printer, kita klik kanan, misalnya printer, IP address-nya berapa, misalnya 30 deh, 192.856. mau di revision. Kalau printer biasanya pasti punya MAC address, termasuk printer biasanya ada stiker di belakang printer 12 digit. Kalau kita buka print.com class on, namanya physical address 12 digit. Kita masukkan si printer itu, misalnya 1200 AF 2290. Kurang. Misalnya printer LesionJet. Nah, jadi deh kita close. Jadi IP yang belakangnya 30 ini akan digunakan printer, gak akan direservasi sebagai DCP server, tidak akan, kecuali hanya printer saja. Paham ya? Di sini kita bikin banyak ya, banyak scope, tapi misalnya beberapa scope ini ada yang mau kita hapus. Caranya misalnya gedung 2 kita hapus karena ini mau dikosongkan ya, orang-orangnya mau pindah. Menghapusnya tuh gampang, klik kanan kemudian klik delete. Ditanya mau hapus, si Jakarta 4, Jakarta 3 itu tetap masih ada, cuma fullnya dihapus, fullnya dari DC SCP full Jakarta 3 dan 4. Tapi kalau mau dihapus juga ini gampang, klik kanan terus kita delete. Yang 3 juga hapus. Sekarang tinggal 2, si gedung 1 doang. Ini kita delete saja, nggak apa-apa. Sekarang tinggal jadi si Jakarta 1 dan Jakarta 2. Saya hapus Jakarta 2 lagi. Tombol bisa diactivate juga ya teman-teman, kalau di non DCP nya selesai. Nah, sekarang tinggal 1 doang fullnya, ini si Jakarta 1. Kalau kita lihat address fullnya dia 19856 sampai 254, sedangkan 1 sampai 20 nya dia diekspor, tidak akan masuk di DCP.
nantinya akan dapat yang terhubung di jaringan ini IP dari di HiFi address ini. Kita coba praktek. Kita kembali ke VirtualBox. Di sini ada Windows 10. Kita start, kemudian kita setting. Oke, kita start. Sekarang kita coba login. Oke, kita masuk ke command flow, kita masuk ke IP config. Dia dapat IP-nya berapa di sini. Cek, kita lihat IP-nya 192.1.21. Dari mana dia dapat ini? Tentunya dari DHCP server. DHCP server yang tadi kita configure di Windows Server yang sini. Nah, yang JKT SVI1 dia dapat IP dari DHCP server di server ini. Seandainya kita jalankan yang lain, perangkat lain yang Windows 10 ini, kita setting dulu, kemudian network, kemudian pilih network, pilih yang no DHCP, klik OK, kemudian kita start juga. Kita tunggu dia lagi jalan. Oke, kita login. Oke, kita masuk ke command prompt ipconfig 56105 ya. Ini ada kesalahan. Ini kita shutdown dulu. Kita jalankan lagi. Kita bahas ya rahasia passwordnya. Kita masuk ke IP config. Jangan-jangan dia masih static. Oke, kita masuk control, kita ke network sharing center, details, TCP double. View advanced setting. Sekalian kita table soup ya. Dia masih word group. Kita masuk ke IP config, release, kemudian kita review. Masih 105. Oke, kita coba lihat Windows yang lain. Ini enggak usah di 5621 pin 192 168 56 21 mau enggak di oke, bisa ngeping. Di sini 105 ping 192 168 56105. Ini nggak bisa ngeping. Tapi kita cek aja ke servernya, server yang di sini. Di sini, nah kita memang dia dapatnya 105 karena IP address-nya nggak selalu berurut, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Oke, kita lihat di sini address listnya di servernya.
server SVR1 di DHCP poolnya dipakai. Di sini ada disable 105 21 yang ini Windows 10, yang 105 Windows 10 2. Nih. Jadi dua perangkat ini terhubung ke DHCP server. Kita lihat expressions kapan dia expirednya. Jadi IP address-nya dipinjam selama 8 hari. Kalau dia masih terhubung sama 8 hari ya dipakai terus. Tapi kalau lewat tidak terhubung, sudah 8 hari tidak terhubung, ya dia akan dapat IP address yang lain. Yang inti seperti itu. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah membahas konsep DHCP servers beserta praktiknya, kemudian membuat multi-pulse DHCP, SOP itu multi-pulse DHCP SOP, dan membuat reservation. Itulah tadi video yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.